Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Kekuatan spiritual Yunxiao seperti pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, menembus altar spiritual dan lautan kesadaran yang lain dan bergegas masuk. Bahkan jika dia tidak mengolah mata roh yang menakjubkan, dia yakin bahwa dia bisa langsung mencari jiwa seseorang, namun, mata bulan terlalu terkenal, dan karakteristiknya terlalu menonjol, jadi tidak cocok untuk menggunakannya di depan umum. Sekarang dia telah mengolah roda kecil 3 fase transformasi kehidupan mata spiritual mistis, seluruh pupil bulan tampaknya telah berevolusi, bentuk pupil tidak lagi terbatas pada bentuk pupil bulan darah, yang membuatnya sangat nyaman baginya untuk digunakan. Ingatan En terus-menerus dibuka di bawah pengaruh mata, tetapi kekuatan jiwa dari ahli bintang 9 puncak jauh melampaui orang biasa. Ketika Yunxiao secara paksa memutuskan rantai memori, dia juga merasakan serangan balik yang sangat kuat, yang semuanya terhalang oleh mata. Selain itu, rantai memori ahli iblis tahap puncak ini sangat kuat, saat dipatahkan, itu terus-menerus dihancurkan, dan sejumlah besar ingatan dihancurkan dan menghilang. Yunxiao sangat cemas, dan seluruh rantai memori mulai hancur, dia hanya bisa membaca beberapa potongan, yang semuanya tidak penting. Selain itu, mereka pada dasarnya adalah fragmen dari kultivasinya dan beberapa berita tentang alam ilusi bintang dan bulan, tetapi mereka juga sangat terfragmentasi. Murid Yunxiao sedikit menyempit, dan cahaya 7 warna berhenti berputar, pupil matanya menjadi hitam, dan bahkan tubuhnya berubah menjadi iblis, dengan rune iblis muncul di atasnya. Kilatan terang berkedip di mata Nan saat dia melihat rune iblis Yunxiao dengan ekspresi serius, tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Setelah energi iblis muncul, cahaya 7 warna berangsur-angsur menghilang dan berubah menjadi mata iblis yang hitam pekat. Dalam ingatan En, kekuatan penghancur benar-benar dibubarkan oleh aura light iblis, sejumlah besar kenangan melonjak dan berubah menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya, mereka bergegas di altar spiritual dan lautan kesadarannya dan terus menghilang. Mata hitam besar muncul di langit di atas kesadaran En, ia menatap ke bawah dengan dingin, mencari melalui rune memori yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak. Tiba-tiba, pupil matanya menyusut dan lingkaran cahaya hitam menyebar. Di antara kekuatan jimat yang memenuhi langit, beberapa untaian jimat ditangkap oleh kekuatan aneh itu dan langsung diserap ke matanya. Mata Yunxiao berkedip, dan cahaya hitam ditarik kembali, matanya jernih lagi, tapi dia terlihat sedikit lelah. Puff! Darah menyembur keluar dari 7 lubang En, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyeret tubuhnya dan jatuh ke tanah, matanya lesu dan dia benar-benar menjadi idiot. Kamu berhasil, Ning Qiyun bertanya dengan cemas, meskipun dia sudah menebaknya, dia masih tidak bisa mempercayainya, bagaimanapun, pihak lain adalah ahli bintang 9 puncak. Ekspresi aneh melintas di wajah Yunxiao, seolah-olah dia sedang mencerna ingatan pria itu. Kerumunan tidak mendesaknya, dan hanya menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya telah menemukan cara untuk melacak iblis besar itu, tetapi mereka sangat kuat. 8 suku iblis tidak hanya mengirim 4 komandan, tetapi mereka juga mengirim ahli transendensi ilahi. Transendensi ilahi ras iblis. Semua orang terkejut, Ning Qiyun berkata dengan suara yang dalam, ras monster telah berada di alam ilusi bintang dan bulan selama bertahun-tahun, jadi tidak mengherankan jika mereka memiliki ahli transendensi ilahi. Anda harus tahu bahwa 8 suku iblis adalah pilar klan iblis, fondasi yayasan mereka. Bukankah terlalu aneh bagi 4 komandan untuk datang sekaligus? Bingung, semua orang memandang Yunxiao bersama. Bahkan tanpa mencari jiwa mereka, Yunxiao tahu bahwa iblis-iblis ini pasti datang untuk Sang dan bola armilari. Selain itu, dia sepertinya telah membaca beberapa informasi yang tidak biasa dari ingatan En. Mengenai penampilan Sang dan bola armilari, pendapat monster terbagi. Namun, hal-hal ini sangat rahasia dan tidak dapat dengan mudah diungkapkan. Dia berkata, ingatan iblis ini telah rusak terlalu banyak, saya juga tidak terlalu yakin, mari kita tunggu sampai kita mengejar iblis itu sebelum bertanya. Semua orang memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka,
tetapi karena pihak lain sudah mengatakan bahwa mereka tidak tahu, tidak baik untuk bertanya lebih lanjut. Tubuh ini tidak buruk, kata Yun Xiao, Anda pasti memilikinya, idiot, dia memandang roh jahat itu. Roh jahat itu terkejut dan berkata, aku baru saja terbiasa dengan tubuh keturunan ini, apakah tidak pantas tiba-tiba mengganti kapal? Dan iblis ini terlihat seperti anak laki-laki cantik, yang tidak cocok dengan kepribadianku yang kasar. Semua orang terkejut lagi dan menatap roh jahat itu dengan aneh, jadi anak ini telah mengambil alih tubuh. Orang harus tahu bahwa ada banyak batasan untuk memiliki, dan mereka tidak akan melakukan hal seperti itu kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Inilah alasan mengapa Yu Shengfeng tinggal di tubuh Grandmaster bela diri Heng Yuan sampai dia menemukan Yu Yixian. Namun, roh jahat ini sangat aneh, seolah-olah dilahirkan untuk hidup dengan penginapan. Wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia berteriak, potong omong kosong. Cepat, ini adalah tubuh puncak bintang 9, dan kamu baru saja melihat kemampuan ilahi abadinya. Mata roh jahat itu berbinar, ia menelan dan berkata, langkah itu memang mengesankan, dia membaginya menjadi 2. Segera setelah itu, gumpalan asap samar menyembur keluar dari kepala pengawal naga, secara bertahap mengembun menjadi wajah ganas di udara, ia tertawa keras saat menyerang Nan. Semua orang menyeka keringat dingin mereka, mata mereka hampir keluar. Sangat sulit untuk memiliki tubuh seseorang, dan kesalahan bisa terjadi jika seseorang tidak berhati-hati. Dalam kasus terburuk, jiwa seseorang akan dihancurkan, namun, di mata roh aneh ini, itu seperti permainan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Yun Xiao dengan tatapan aneh, hal-hal aneh seperti apa yang dimiliki anak ini di sekitarnya. Hahaha. Tubuh roh jahat bergegas ke tubuh N dan dengan cepat melompat, wajah N yang seperti idiot langsung dipenuhi dengan ekspresi galak saat dia tertawa terbahak-bahak. Haha, sangat kuat. Tubuh yang kuat, bahkan lebih kuat dari naga itu. Dia tertawa terbahak-bahak, wajahnya berlumuran darah. Ying berhasil begitu saja. Semua orang benar-benar tercengang, dan pikiran mereka dipenuhi dengan tanda tanya. Orang-orang lainnya masih baik-baik saja, tetapi Kyumuji, yang juga seorang alkemis, mulutnya terbuka lebar dan benar-benar tercengang. Segera setelah itu, ekspresinya yang bingung berangsur-angsur berubah menjadi suram, dan matanya bersinar dengan lampu hijau, dari waktu ke waktu, cahaya terang akan berkedip. Masalah kepemilikan terkait dengan 2 penghalang besar tubuh manusia, jiwa, dan bejana, dia, yang telah mempelajari tubuh manusia secara ekstrim, tidak dapat menjelaskan situasi roh jahat saat ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya beberapa kali. Roh jahat itu melompat ke sisi pengawal naga dan mengeluarkan kapaknya, aku masih terbiasa dengan ini. Semua orang merasa sedikit pusing dan linglung, seolah-olah pemandangan di depan mereka sangat tidak nyata. Keke, hahaha. Fei ini tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, suami saya sendiri adalah monster, dan dia juga dikelilingi oleh monster, saya menyukainya. Dia menerkam Yun Xiao, mencoba memeluknya, tetapi hanya berhasil menahan bayangan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus beberapa kali, terlihat sangat tidak puas. Ayo pergi, kata Yun Xiao, kami telah tertunda selama 2 hari, dan Li belum mematahkan formasi ilusi ini, saya khawatir Tengguang akan mati, dan kemudian benar-benar tidak ada jalan kembali. Han Junting melemparkan daun emas yang berubah menjadi kapal perang, sementara Yun Xiao mengeluarkan jarum, itu adalah jarum kekuatan iblis yang dia peroleh dari N, dan itu akan menunjuk ke iblis besar yang telah membuat jarum setiap saat. Daun emas berkibar di udara beberapa kali, lalu berubah menjadi aliran cahaya, terbang ke arah penunjuk. Jauh di tanah ilusi yang luas, sebuah bangunan megah berdiri di antara laut dan langit, mencakup lebih dari 300 mil dan memisahkan langit dan matahari. 9 air terjun mengalir dari langit di atas istana, membentuk momentum 9 naga menarik air, percikan yang tak terhitung jumlahnya dibuat, dan berubah menjadi kabut yang menyebar, membuat istana terlihat seperti istana abadi. 4 karakter emas berkedip di langit, itu adalah nama istana, istana ilusi besar. Beberapa sosok tiba-tiba muncul beberapa ribu kaki jauhnya dari istana, mereka menginjak air diam-diam dan berdiri di sana dengan tenang. Pakaian mereka sangat aneh, itu sederhana dan primitif,
dengan semua jenis giok tergantung di tubuh mereka, ada juga kerangka dan cabang sebagai hiasan, mereka penuh dengan kesombongan liar dan keliaran liar. Pasti ini tanpa diragukan lagi. Orang yang berbicara adalah Yao Li, dia telah berganti kembali ke pakaian ras iblis, dan auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya, itu dipenuhi dengan rasa dingin dan kemuliaan. Ini adalah yang ketujuh yang kami temukan, apakah kamu yakin? Wing menyilangkan tangannya di depan dadanya, dan jari-jarinya yang ramping terbuka seperti tulang putih, membuatnya terlihat sangat mencolok. Aku yakin, kata Li, dia berbalik untuk melihat Sang, diam-diam menunggu perintahnya. Sang mengenakan jubah sutra panjang, yang lebih seperti pakaian manusia, dia berpakaian seperti tuan muda dari keluarga kaya, dengan sepotong batu giok indah di pinggangnya, yang bersinar lembut di bawah sinar matahari. Pada saat ini, wajahnya seperti batu giok yang indah, jernih dan berkilau, tetapi juga sederhana dan lembut. Istana yang luar biasa, puji Sang, aku belum pernah melihat istana yang begitu megah sebelumnya. Pantas saja umat manusia bisa menjadi penguasa alam seni bela diri surgawi, semangat luar biasa semacam ini berada di luar jangkauan orang. Anda menyanjung saya, Tuan Sang, Li tertawa, ini hanya ilusi, tidak peduli seberapa megahnya, itu tidak bisa nyata. Sang menggelengkan kepalanya, penampilan seseorang lahir dari hati, negara agung seperti itu adalah keadaan pikiran seorang ahli tingkat raja, mengesankan. Alam ilusi ini memang kuat, saya harus mengakui bahwa itu bahkan lebih kuat daripada alam ilusi bintang dan bulan. Iblis besar memandangi 9 naga yang terbang di depannya, menyebabkan suara gumaman yang tak terhitung jumlahnya, dia juga dipenuhi dengan emosi. Setan besar ini mengenakan topi kempa, dan matanya seperti mata kucing, dia mengenakan jaket yang terbuat dari kulit binatang, yang ditutupi dengan rune alami, sekilas, itu mengeluarkan perasaan ganas. Bintang-bintang dingin keluar dari mata sayap, dan ekspresi tidak puas muncul di wajahnya, dia mendengus, sejak kelahiran alam seni bela diri surgawi, klan iblis saya tidak tertandingi di dunia. Saya tidak percaya bahwa generasi Anda benar-benar dipaksa ke alam ilusi oleh ras manusia belaka. Kamu benar-benar membuat kami malu. Anda tidak sopan. Di belakang monster besar itu, monster dengan wajah hijau dan taring berteriak dengan marah, kami menghormati Anda sebagai leluhur kami, tetapi kami tidak bisa bersikap kasar kepada Tuan Qi. 3 iblis di belakang iblis besar dengan topi kain kempas semuanya sangat marah, mereka segera menjadi bermusuhan dan memelototi sayap. Tuan Yi benar, apa yang membuat Anda begitu bersemangat? Qi menghela nafas, mereka harus mengakui kesenjangan antara mereka dan manusia, selama puluhan ribu tahun terakhir, kami memang telah mempermalukan leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Yi berkata dengan dingin, kamu mendengar itu. Qi sendiri mengakuinya, kalian semua sangat memalukan, dan kamu tidak akan mengizinkanku berbicara. Brengsek, setan berwajah hijau mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga buku-buku jarinya retak, dia melangkah maju dan bertanya, Tuan Qi, izinkan saya untuk memberi pelajaran kepada orang yang kurang ajar dan kurang ajar ini. Tuan Yi benar, Anda boleh pergi, kata Qi. Tuanku. Iblis berwajah hijau dengan taring meraung marah, wajahnya menjadi hitam dan energi unsur di tubuhnya beriak, tetapi dia tidak punya cara untuk melampiaskannya. 2 tokoh perkasa ras monster lainnya, ekspresi juga menjadi dingin. Saya mengerti kemarahan Anda, kata Qi, tapi Tuan Yi benar, jika kita tidak dapat menghadapi kelemahan kita dan kesenjangan antara kedua ras kita, bagaimana kita bisa merevitalisasi ras kita jika kita hidup dalam kesombongan sepanjang hari? Petik 2. Iblis besar di belakangnya berkata dengan sinis, Anda pikir kami dapat merevitalisasi klan kami hanya dengan menambahkannya. Hanya beberapa idiot lagi yang hanya tahu cara bertarung di antara mereka sendiri, dan mereka bahkan berkolusi dengan umat manusia, ini konyol. Dia dengan dingin melirik Tang Qing, yang mengikuti di belakangnya, dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Wajah Tang Qing sedih dari awal hingga akhir, seolah-olah dia memiliki rasa kalah. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, bahkan jika iblis besar itu langsung menargetkannya, wajahnya tenang, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Qin benar, monster dengan wajah hijau dan taring berkata dengan sinis, jika Tuan Sang tidak menyempurnakan harta klan kita, bola armilari,
aku tidak akan datang ke kota bulan merah, jika Lord Sang tidak mengambil bola armilari saat itu, mungkin ras monster kita tidak akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Petik 2. Kamu sudah terlalu jauh. Wajah Qi berubah dan dia berteriak. Aku terlalu berlebihan. Iblis berwajah hijau itu mendengus dingin, saya tidak berpikir kita dapat mengandalkan apa yang disebut leluhur ini, mengapa kita tidak mengambil bola armilari dan merevitalisasi ras iblis. Dia memandang iblis besar lainnya dan berkata, Meng, bagaimana menurutmu? Tubuh iblis besar itu ditutupi dengan batu giok dan dia mengenakan helm perak dengan hiasan yang menyala-nyala. Aku setuju dengan kalian berdua, tapi aku akan mendengarkan instruksi Lord Qi, kata pria bertopeng itu dengan tenang. Perintah Tuan Qi secara alami penting, tetapi kami bertiga adalah pemimpin dari 8 suku dan kami memiliki pendapat kami sendiri, bagaimanapun, naik turunnya klan kita adalah tanggung jawab semua orang. Qin berkata dengan dingin, saya setuju dengan saran air liur, buat orang-orang ini menyerahkan bola armilari, bagaimanapun, waktu telah berubah, dan ranah seni bela diri surgawi saat ini bukan lagi dunia senior ini. Petik 2. Wing menatapnya dengan jijik dan mencibir, tentu saja ini bukan dunia kita, tapi dunia umat manusia. Anda, seperti yang diharapkan, sulit untuk mengubah kebajikan seseorang. Tuan Qi, kami sangat menghormati Anda, tetapi jika Anda bersikeras melakukan sesuatu dengan cara Anda, saya khawatir Anda akan membahayakan seluruh ras iblis. Kata Qin dengan marah. Mata Qi yang seperti permata perlahan berubah keruh, dan kerutan di wajahnya meningkat. Jika kamu masih menghormatiku, berhentilah membuat masalah. Tuanku, air liur menginjak kakinya, menyebabkan air memenuhi udara, itu jatuh ke laut dengan suara, huala, menyebabkan riak yang tak terhitung jumlahnya, sama seperti hatinya, itu tidak bisa tenang. Tanpa kata-kata Tuan Sang, manusia akan sulit dikalahkan, Anda adalah leluhur dari 8 suku, kekuatan terkuat dari ras monster, namun, N sudah jatuh. Matanya yang keruh langsung menjadi jernih dan kemudian meredup lagi. Apa? Semua orang terkejut dan tidak percaya. Bagaimana itu bisa terjadi? Teriak Li Jing, aku telah mengatur susunan 100 binatang yang menghancurkan surga, kecuali ada 100 Li Yun Xiao, mereka semua akan mati di dalamnya. Tuan Li benar, saya sangat jelas tentang kekuatan formasi, selain Yu, dengan formasi ini, bahkan jika N tidak bisa mengalahkannya, dia setidaknya bisa melarikan diri tanpa cedera, sayangnya, dia memang mati. Manusia terkutuk, dia menggertakkan giginya dan berkata, pasti membawa kehormatan ras kita dan menolak untuk melarikan diri, dia berjuang sampai mati dan sayangnya mati. Tuan Qi, ayo kembali dan membalaskan dendam. Suasana hati Qi sangat tenang, dia dengan acuh tak acuh berkata, tidak perlu kembali, manusia-manusia itu sudah datang melalui penunjuk, Tuan Sang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia berbalik, Sang tidak mengucapkan sepatah kata pun selama argumen sebelumnya, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Li Yun Xiao adalah pria dengan kehendak surga, katanya, saya akan merasa aneh jika dia dibunuh oleh N, nasib pria ini sangat kuat, dia tidak akan mati begitu saja, cara yang benar adalah meninggalkan istana ilusi besar sekarang, ayo masuk dulu dan cobalah untuk tidak terlibat konflik dengan mereka. Apa? Seorang manusia baru saja membunuh salah satu rekan kita, dan itu adalah 8 pemimpin suku saat itu. Beraninya dia melarikan diri bahkan tanpa berkelahi. Apakah saya salah dengar? Jika Anda ingin bertarung, maka tetaplah di sini, Sang menatapnya dan berkata, aku tidak membutuhkan idiot di sisiku. Tidak apa-apa jika kita tinggal, tapi serahkan bola armilari dan kita akan pergi sekarang. Xian berkata dengan dingin, jangan lancang. Dia berteriak, dengarkan kata-kata Tuan Sang dan masuk ke istana, siapapun yang tidak patuh akan dibunuh di tempat. Tuan Qi, apa kabar? Wajah Xian dan Qin Du dipenuhi dengan ketidakpercayaan, mereka tidak percaya bahwa Qi akan membunuh 8 pemimpin suku mereka dengan mudah hanya untuk melindungi Sang. Hanya Meng yang masih tenang, seperti batu berusia 1000 tahun, tidak peduli apa, dia tidak akan menunjukkan emosi apapun. Ayo pergi, Qi berkata dengan dingin. Seberkas cahaya melintas di tangannya dan berubah menjadi tongkat kayu. Ada pola awan bintang yang tertanam di atasnya, dengan kilat, seberkas cahaya menyelimuti semua orang dan membawa mereka menuju istana ilusi yang besar. Tiba-tiba, ada gelombang di langit,
dan seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap. Di awan, sepertinya ada seberkas cahaya yang mengalir ke bawah, seperti komet yang menyapu langit, jatuh di depan air terjun 9 naga. Seluruh ruang dipengaruhi oleh kekuatan cahaya itu, menekan lapis demi lapis, seolah-olah itu terjepit ke suatu titik, menjadi ekor cahaya itu, berubah menjadi pemandangan aneh di langit. Tidak baik, Qi tiba-tiba berteriak, dan lampu segera berhenti, semua orang muncul pada saat yang sama. Membubarkan, dia berteriak, titik cahaya di langit benar-benar menembak ke arah mereka, dan kekuatannya seperti gunung yang menekan mereka. Seluruh permukaan laut dikompresi oleh kekuatan itu, dan permukaan air dalam radius 10.000 kaki langsung tenggelam lebih dari 10 kaki. Namun, semua orang yang hadir adalah ahli puncak, begitu Qi berbicara, beberapa sinar cahaya langsung melesat ke segala arah dan langsung muncul 1000 kaki jauhnya. Cahaya terang akhirnya jatuh, itu adalah panah yang melesat langsung ke laut. Ledakan. Seluruh air laut meledak, membentuk kekuatan tornado yang tak tertandingi, mengangkat gelombang besar setinggi ribuan kaki dan melonjak menuju awan. Fenomena mengerikan muncul di permukaan laut, sebuah pilar air besar dengan ukuran yang tidak diketahui terus-menerus melesat ke langit, lautan luas mengalir secara terbalik, dan pemandangan spektakuler langsung membayangi istana ilusi besar dan air terjun 9 naga. Siapa itu? Teriaknya, keluar. Bola cahaya tiba-tiba terbang keluar dari pilar air besar dan perlahan melayang di udara. Ada sosok ungu di dalam bola dengan busur besar di punggungnya. Dengan suara, bola cahaya itu hancur, dan sosok ungu itu jatuh, dengan suara, dia menginjak permukaan laut, tubuhnya naik dan turun bersama ombak. Siapa kamu? Mengapa kamu menyerang kami? Orang di depannya adalah yang paling dekat dengannya, dan aura yang dia pancarkan membuatnya merasa tidak nyaman. Tang Qing, yang berada di kejauhan, juga cukup terkejut, dia berkata, Kaisar bela diri bulan perak Xuan Hua. Air liurnya sangat terkejut dan buru-buru melompat, mundur beberapa ribu kaki jauhnya. Meskipun dia adalah anggota ras iblis, nama-nama 10 penguasa bela diri bergelar di alam seni bela diri surgawi seperti guntur di telinganya. Kamu mengenalku. Xuan Hua memandang Tang Qing, jari-jarinya melingkari di dahinya, dan berkata sambil berpikir, kamu terlihat sangat akrab, mengapa saya tidak bisa mengingat siapa Anda? Petik 2. Wajah Tang Qing sangat suram, dan dia mendengus berat. Sebagai penguasa kota bulan merah dan salah satu dari 7 master sekte di dunia, pihak lain benar-benar mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya, ini adalah penghinaan telanjang. Iya, aku benar-benar tidak ingat, maafkan aku, Xuan Hua berkedip, tetapi seseorang tidak bisa tanpa nama, aku hanya akan memanggilmu Zhang San. Wajah Tang Qing berubah menjadi hijau karena marah, jika bukan karena fakta bahwa pihak lain adalah penguasa bela diri yang bergelar, dia pasti sudah maju dan berjuang dengan nyawanya, jika mereka menyerbu maju sekarang, itu akan menjadi bunuh diri. Jadi itu adalah penguasa bela diri dengan gelar bulan perak, mengapa Anda menghentikan kami? Qi bertanya dengan waspada. Xuan Hua menurunkan busur itu dan menghilang dari tangannya. Beberapa iblis di dekatnya dikejutkan oleh tindakannya dan mau tidak mau mundur beberapa ratus kaki, ketika mereka melihat busur dan anak panah menghilang, mereka malu dan marah. Xuan Hua tersenyum dan berkata, tidak banyak, saya telah berkeliaran dalam ilusi ini selama beberapa hari dan belum pernah bertemu dengan orang hantu, tidak mudah untuk melihat beberapa orang yang masih hidup, jadi saya sangat bersemangat. Ngomong-ngomong, kenapa kalian semua terlihat begitu aneh? Semua wajah iblis besar menjadi gelap, pihak lain mengajukan pertanyaan meskipun tahu jawabannya, dia jelas mencari masalah dan meremehkan ras iblisnya sendiri. Qi berkata dengan dingin, di mata lelaki tua ini, Tuan Xuan Hua juga terlihat sangat aneh, jika tidak ada yang lain, silakan menyingkir dan jangan menghalangi jalan. Xuan Hua berkata, lagi pula aku tidak ada hubungannya, jadi aku akan mengikutimu untuk melihat-lihat, saya datang ke aula ini kemarin, tetapi saya tidak berani masuk, sekarang adalah saat yang tepat, tolong bawa saya. Petik 2. Tuan Xuan Hua, Anda pasti bercanda, kata Qi Yuan. Xuan Hua mengedipkan matanya dan berkata dengan tatapan polos, lelucon apa? Jika kamu tidak ingin membawaku, aku akan mengikuti diriku sendiri, silakan lanjutkan, kalian pergi ke jalan Anda, saya akan pergi ke jalan saya. Tuan Qi, dia jelas mencari masalah.
Qin berkata dengan dingin, mengapa kita semua tidak membunuhnya bersama dan menghancurkan prestise manusia-manusia ini? Mata Sliva juga memancarkan cahaya dingin saat dia berkata, jika saya bisa membunuh kaisar bela diri yang bergelar itu, perjalanan ini tidak akan. Sisa iblis besar juga tiba-tiba menyebar, semua orang berada dalam formasi yang tersebar, mengelilingi Xuan Hua di tengah, siap menyerang kapan saja. Mata Qi juga menjadi jernih, dia menoleh dan berkata, Tuan Sang, Anda yang memutuskan. Alis Xian Heqin berkerut, memperlihatkan ekspresi yang sangat tidak puas. Tapi sekarang musuh ada di depan mereka, dia tidak mengungkapkannya. Tuan Qi, apakah menurut Anda kita bisa membunuhnya? Tanya wasit. Ya, tapi itu sulit. Qi mengerutkan kening. Ya, Yi mengangguk, tugas terpenting sekarang adalah meninggalkan tanah ilusi besar untuk menghindari cedera yang tidak perlu, biarkan dia disengaja untuk sekali. Tapi orang ini selalu mengikuti di belakang kita, bagaimana jika itu mengacaukan masalah besar? Tujuan semua orang sama, Sang tertawa, itu untuk mematahkan ilusi, kecuali dia tidak ingin hidup lagi. Kamu punya benar, Qi mengangguk. Tuan Qi, dia jelas takut mati. Dia berkata dengan marah. Tutup mulutmu dan ayo pergi, kata Qi dengan acuh tak acuh. Air iur, hehe. Matanya hampir memuntahkan api, dia tidak bisa mengerti mengapa Qi sangat menghargai Sang, bukankah itu hanya bola armilari. Dia tidak percaya bahwa tidak ada seorang pun di ras iblis yang bisa menyempurnakan senjata ini. Dia menatapnya dengan hormat, jelas memiliki pikiran yang sama. Meskipun dia marah, dia tidak berani melepaskannya dan hanya bisa mengikuti kerumunan. Xuan Hua juga mengungkapkan ekspresi tertegun dan mengejarnya, berteriak, kalian berkelahi ketika kamu mengatakan kamu ingin bertarung dan berhenti ketika kamu mengatakan kamu tidak ingin bertarung, kalian benar-benar menyegarkan. Ya, Sang berbalik dan tersenyum, jika ada kebutuhan untuk mematahkan formasi, saya harap Tuan Xuan Hua dapat membantu saya. Xuan Hua memiringkan kepalanya dan tersenyum aneh. Sosok semua orang dengan cepat menghilang ke dalam lapisan kabut di depan aula. Setelah waktu yang tidak diketahui, cahaya keemasan berkedip-kedip di depan aula dan berubah menjadi perahu kecil, yang perlahan mengapung ke dalam air. Daun emas membesar, mengungkapkan sosok semua orang, sambil memegang jarum, Yun Xiao melihat ke arah aula dan berkata, mereka telah masuk. Ning Qiyun berkata, apakah ini istana ilusi yang hebat? Ini sebenarnya sangat agung, haruskah kita masuk juga? Mata Yun Xiao menjadi hitam saat dia menatap kabut di depan aula, di mana gelombang kecil menyebar dengan lembut. Riak itu benar-benar tertutup oleh ombak yang mengamuk yang disebabkan oleh air terjun terbang 9 naga, mereka sama sekali tidak terdeteksi dan hanya bisa dilihat dengan jelas di bawah pupil bulan. Di tengah riak adalah cahaya putih, yang terendam dalam percikan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Yun Xiao dapat dengan jelas melihat bahwa cahaya putih itu terkondensasi dan tidak tersebar, dan kekuatan riak juga sangat stabil dan tahan lama. Ada apa, Li Yun Xiao? Petik 2. Han Junting memperhatikannya dan melihat ke dalam air, tetapi dia tidak melihat apa-apa. Aku baik-baik saja, kata Yun Xiao. Sambil tersenyum, hanya saja iblis bukan satu-satunya yang telah memasuki istana ilusi besar. Petik 2. Tidak aneh itu, kata Han Junting dengan cemberut, jika kita bisa menemukan jalan kita di sini, tidak mengherankan jika makhluk-makhluk kuat itu bisa datang juga. Ayo pergi, kata Yun Xiao sambil tersenyum, tanah ilusi yang besar ini menjadi semakin nyata, semakin lama kita tinggal, semakin berbahaya. Dia memimpin dan berjalan menuju pintu raksasa yang megah, orang-orang lainnya buru-buru mengikuti, lebih dari 10 orang juga menghilang ke dalam air berkabut. Di dalam gua kristal yang sangat spektakuler, itu indah dan jernih, putih seperti jade, dan mengeluarkan awan kabut. Dua sosok terpantul di dinding gua, mereka duduk diam saling berhadapan tanpa mengeluarkan suara apapun. Ledakan. Tiba-tiba, setetes cairan giok putih bersih jatuh dan hancur di atas batu. Salah satu dari mereka perlahan membuka matanya, di bawah cahaya batu giok di dalam gua, wajahnya yang tampan tampak sedikit jahat, matanya bersinar dengan senyuman dan dia berkata, begitu banyak orang menarik telah datang. Pria parubaya yang duduk di seberangnya memiliki sosok kekar dan ekspresi dingin di wajahnya, dia membuka matanya dan cahaya dingin melesat seperti kilat, dia berkata dengan dingin, hati-hati bermain api, pada akhirnya, semua usahamu akan
Teng Guang terkekeh, hehe, tidak perlu kamu khawatir, bahkan jika saya benar-benar mati karena kerusakan, setidaknya saya sudah mencoba, saya akan mati tanpa penyesalan, selain itu, situasi saat ini jauh lebih baik dari yang saya harapkan, dan banyak kenalan dan teman datang untuk mendukung kami. Sayang sekali aku tidak tertarik menemanimu sampai matimu, kata Yu Sheng Feng dingin, tunggu sampai aku menembus segel ini, dan itu akan menjadi hari kematianmu. Tubuhnya gemetar hebat sesaat, dan lingkaran cahaya muncul di atas kepalanya, ada segudang warna di dalamnya, dan momentum gunung memanjang, menekan seluruh ruang dan membuatnya bergetar. Pegunungan mulai bergemuruh di bawah perjuangan Chu Sheng Feng dan menunjukkan tanda-tanda runtuh, sejumlah besar awan terguncang dari lingkaran cahaya. Teng Guang dengan tenang mengangkat tangannya untuk membentuk segel dan menunjukkannya ke udara. Banyak karakter emas muncul di udara, terbang ke halo, segera, guncangan sangat berkurang, dan semuanya kembali normal. Cahaya itu menyala dan menghilang di atas kepala Yu Sheng Feng. Kamu berani menggunakan seluruh pegunungan untuk menekanku. Sayangnya, kekuatan Anda terbatas, saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Yu Sheng Feng mendengus dingin dan berkata dengan sinis, aku akan bisa memecahkan segel ini 2 hingga 3 kali lagi, dan itu akan menjadi akhirmu. Kami akan berbicara setelah kamu melanggarnya, kata Teng Guang sambil tersenyum. Yu Sheng Feng mendengus berat, lalu memejamkan mata dan terus menyesuaikan napasnya. Di sisi lain, mata Teng Guang berkedip dan tangannya terus membentuk segel tangan, puluhan ribu jimat aneh terbang dan tersebar ke segala arah. Jimat ini semuanya mengandung hukum yang sangat dalam, mereka terbang ke dinding kristal di sekitarnya dan menghilang. Kulitnya sepertinya telah terkuras darah, dan menjadi sangat pucat, bahkan transparan. Ketika Yun Xiao dan yang lainnya melangkah ke aula, mereka tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Banyak istana menjulang di atas awan, padat di depannya, lebarnya setidaknya 1000 mil. Setiap istana terhubung satu sama lain dengan menaiki tangga, dan sepertinya tidak ada habisnya. Jadi air terjun 9 naga yang megah itu hanyalah pintu besar. Fei Ni berseru kaget. Han Junting mengerutkan kening, ini buruk, setidaknya ada 1000 istana di sini, siapa yang tahu di mana tahta itu? Petik 2. Yun Xiao mengangkat tangannya, dan jarum berhenti bergerak, seolah-olah telah kehilangan kontak dengannya. Jangan bilang bahwa iblis sengaja memikat kita ke sini. Tanya Ning Qiyun dengan hati-hati. Itu tidak akan terjadi, kata Yun Xiao, selain iblis besar, ada orang lain yang telah memasuki tempat ini, saya melihat bekas yang ditinggalkan oleh orang lain di luar aula sebelumnya. Ada baiknya tempat ini nyata, kata Zilinji, yang paling penting sekarang adalah menemukan tahta, dengan begitu banyak istana, mengapa kita semua tidak berpisah? Petik 2. Han Junting menjawab dengan dingin, aku khawatir Tuan Zi yang sedih Ji mencoba menyelinap pergi, kalau-kalau Wei Qing curiga ketika dia melihatmu. Han Junting, jangan menilai seorang pria dengan ukuran kejammu sendiri. Wajah Zi Xiaoji menjadi gelap, saya akan memberi saran kepada semua orang. Tuan Zi Xiaoji, jangan marah, kata Yun Xiao, kami semua bisa merasakan ketulusan Anda, mengapa Anda tidak mencoba terbang ke aula di depan kami? Petik 2. Apa maksudmu? Zi Jin tercengang, mungkinkah ada batasan? Dia mengerutkan kening dan tampak waspada, dia melesat ke langit dan segera menciptakan gelombang, seluruh tubuhnya ditekan oleh kekuatan dan memantul kembali. Ledakan, seluruh tubuhnya ditekan sampai dia menekuk tubuhnya, kedua kakinya melangkah ke tanah, dan seluruh kakinya tenggelam, fluktuasi kekuatan asal meledak dari tubuhnya dan melonjak keluar. Semua orang segera merasakan dampak dari fluktuasi energi unsur dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Yun Xiao juga sedikit terkejut, dia sebenarnya sekuat ini. Apa? Wajah Zi Xiaoji gelap, jika saya tidak waspada, saya akan terluka karena syok. Ning Qiyun tidak mempercayainya dan berkata, bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Berapa banyak kekuatan yang digunakan Tuan Zi Xiaoji barusan? Bisakah kita menerobos blokade ini dengan serangan kekuatan penuh? Aku menggunakan setidaknya 50% dari kekuatanku. Aku mungkin bisa menerobos jika aku menyerang dengan seluruh kekuatanku, namun, jika kita tidak bisa melanggarnya dan menderita reaksi dari pembatasan, kita akan terluka parah bahkan jika kita tidak mati. Jika kita menekan penerbangan kita, berapa lama waktu yang dibutuhkan kita untuk mencapai ribuan istana?
Tanya Han Junting. Selain itu, tidak ada tanda-tanda ras monster itu di depan, mereka pasti melarikan diri. Haha, inilah saatnya kita memameran kemampuan kita. Qiu Muji tiba-tiba tertawa keras, dengan ledakan, dia melebarkan sayap hitamnya dan petir hitam muncul di atasnya. Pada saat yang sama, dia membuka 1000 matanya dan langsung mendistorsi ruang. Dengan suara, siu, dia menghilang dari tempat aslinya, hanya menyisakan kekuatan spasial yang beriak dan suara yang bangga. Haha, aku akan mengambil cuti dulu, kalian bisa terus tinggal di tempatmu sekarang dan merangkak seperti kura-kura, haha. Murid Luo Qingyun menyusut, dia melangkah maju dan berkata dengan dingin, Li Yun Xiao, aku tidak akan menemanimu, ingat, begitu masalah ini selesai, itu akan menjadi pertempuran sampai mati antara Anda dan saya. Petik 2. Tangan kanannya mengulurkan tangan, dan tombak emas muncul di tangannya, dia kemudian mendorongnya ke langit. Kekuatan naga melesat ke 9 surga. Awan di langit mundur di bawah raungan naga sejati, cahaya pembatasan muncul di langit dan bergetar terus-menerus. Luo Qingyun berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan melesat ke langit, menghilang di depan mata semua orang. 9 hantu Asura juga mulai memancarkan aura iblis, tubuh mereka mulai berkedip dengan cahaya keemasan, yang berubah menjadi bola emas yang melilit mereka, kemudian, mereka menghilang ke langit. Wow, mereka semua sudah pergi. Zi Xiaoji, kenapa kamu sampah seperti itu? Roh jahat itu memiliki ekspresi mengejek di wajahnya, ia tertawa aneh dan berkata. Dengan jijik, haha, meskipun mereka berdua adalah penguasa bela diri bintang 9 puncak, kesenjangan di antara mereka terlihat jelas pada saat kritis. Wajah Zi Xiaoji memerah dan dia mendengus dingin, aku hanya tidak ingin mempertaruhkan hidupku seperti itu, jika saya menggunakan kartu truf saya, apalagi melarikan diri, bahkan melanggar batasan ini akan menjadi sepotong kue. Oh, kemudian tunjukkan kartu truf Anda. Tunjukkan kepada kami. Roh jahat itu memelototinya dengan penghinaan yang tidak terselubung. Zi Xiaoji mengangkat kepalanya dan mendengus dingin, kartu truf adalah keterampilan pamungkas yang hanya dapat digunakan ketika hidup dan mati dipertaruhkan, bagaimana mereka bisa digunakan dengan santai? Pernahkah Anda melihat seseorang melempar bom di awal permainan? Orang-orang kasar tidak memiliki pengetahuan. Boris, kamu bilang aku tidak halus. Wajah roh jahat itu ganas, dia langsung mengambil kapak dan meretas, berkata dengan marah, kamu berani memarahiku. Aku akan memotongmu sampai mati. Mereka berdua segera berkelahi, dan suara, bang bang bang, terdengar di sekitar mereka. Bin Chen terdiam beberapa saat dan berkata, setelah bersama orang seperti ini untuk waktu yang lama, saya merasa kecerdasan saya telah ditarik ke bawah. Li Yun Xiao, kamu harus memikirkan sesuatu, kita tidak bisa menunggu begitu saja di sini. Ada banyak cara, kata Yun Xiao sambil tersenyum, tetapi jika kita ingin semua orang menyeberangi pantai seberang bersama-sama, kita hanya bisa mengandalkannya. Keluarlah, Ye Fan, Yun Xiao berteriak. Seberkas cahaya melesat keluar dari sela-sela alisnya dan mengembun menjadi perahu emas kecil tidak jauh dari sana. Cahaya keemasan di atas kapal itu cemerlang, dan penuh dengan kekayaan dan keanggunan. Ruang di atas haluan kapal sedikit bergetar, dan sesosok perlahan muncul, dengan senyum di wajahnya, dia berkata, naik kapal, semuanya. Ini adalah kas saya. Selain para pejabat dan roh jahat, orang-orang lainnya belum pernah melihat kapal Ye Fan dan Nuh, jadi mereka semua tercengang. Tubuh Zi Xiaoji tiba-tiba gemetar dan dia berteriak, kapal Nuh. Ini adalah artefak tertinggi kapal Nuh. Ning Qiyun dan Han Junting sama-sama terkejut. Han Junting, khususnya, telah melihat artefak Sein Yun Xiao yang lain, pada saat ini, dia benar-benar tercengang, apakah dia memiliki 2 artefak suci. Dia sejenak linglung, selain tidak percaya, dia menatap item legendaris itu dengan linglung. Li Yun Xiao, Ning Qiyun juga terkejut, apakah ini benar-benar kapal Nuh? Petik 2, Ye Fan tersenyum, saya. Legenda mengatakan bahwa kapal Nuh dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, membawa orang melintasi pantai seberang. Dengan kapal ini, bisakah kita meninggalkan tanah ilusi yang hebat secara langsung? Feini terkejut. Wajah Ye Fan sedikit merah, dia berkata dengan malu-malu, secara teoritis, itu seharusnya mungkin, tetapi kultivasi saya tidak cukup tinggi, jadi saya tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya.
namun, tidak masalah bagiku untuk membawa semua orang melalui ruang tertutup. Ini benar-benar kapal Nuh, Zen. Zibeiji dan Ning Qiyun benar-benar tercengang, pikiran mereka kosong dan mereka tidak bisa bereaksi. Senjata kuasi suci, mata Nan berkedip. Yun Xiao menatapnya dengan terkejut dan memuji, mata yang bagus. Kapal Nuh memang bukan artefak suci yang lengkap, tetapi itu sudah menjadi item alkimia paling kuat dalam 100.000 tahun terakhir. Sudah luar biasa bisa melakukan sebanyak ini, kata Beimang sambil mengangguk. Alat kuasi Santo, Xuan Ni. Seluruh tubuh Zi Xiaoji bergetar, tatapannya miring dan mengukur Nan, matanya mengungkapkan keterkejutan. Tenggorokan Ning Qiyun bergerak beberapa kali sebelum dia bisa berbicara, Li Yun Xiao. Bagaimana kamu mendapatkan harta karun tertinggi ini? Petik 2. Ceritanya panjang, kata Yun Xiao, kami akan membicarakannya ketika kami memiliki kesempatan di masa depan, ayo naik kapal dulu. Fei Ni tertawa dan api melonjak di sekitar tubuhnya, bayangan Phoenix melintas dan dia menginjak perahu, dia tertawa dan berkata, untuk bisa melangkah ke objek legendaris ini, saya langsung merasa bahwa saya berada di level yang lebih tinggi. Semua orang naik satu persatu, hanya menyisakan Xiao Ji yang berdiri di tempat aslinya, ekspresinya rumit. Tuan Zi Xiao Ji, Yun Xiao terkekeh, wajahmu terlihat suram dan tidak pasti, ide bengkok seperti apa yang Anda pikirkan. Petik 2. Tuan Muda Yun Xiao, Anda bijaksana, orang tua ini benar-benar terlalu terkejut, Zibeiji tersenyum pahit, untuk benda suci ini, wilayah suci telah menghabiskan begitu banyak tenaga kerja, sumber daya material, dan sumber daya keuangan, tetapi pada akhirnya belum diperoleh, saya tidak menyangka itu akan jatuh ke tangan Tuan Muda. Benda suci memiliki takdirnya sendiri, kata Yun Xiao, bagaimana Anda bisa memaksanya? Petik 2. Tubuh Han Junting bergetar saat pupil matanya menyempit. Yao Li telah mengatakan hal yang sama padanya sebelumnya, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya, sekarang, dia sepertinya merasakan sesuatu dan berpikir keras. Zibeiji tersenyum pahit, meskipun itu benar, sulit bagi orang untuk berpikir seperti itu, akan baik-baik saja jika benda ini tidak muncul, tetapi sekarang Tuan Muda Yun Xiao telah memamerkannya, saya khawatir itu akan menyebabkan bencana besar. Oh, mata Yun Xiao menjadi dingin saat dia berkata, aku bisa mengeluarkan benda ini dan membawamu ke sisi lain, niat saya jelas, saya hanya akan menunjukkan ini kepada dua jenis orang, yang satu adalah bangsaku sendiri, dan yang lainnya adalah orang mati. Tuan Zi Xiaoji, katanya perlahan, apakah Anda, salah satu dari saya sendiri, atau orang mati? Petik 2. Dahi Zi Xiaoji penuh keringat saat dia berkata dengan getir, aku benar-benar berharap aku tidak melihatnya, ingatanku selalu buruk, jadi biarkan aku melupakannya, oke. Baiklah, kata Yun Xiao, buka lautan kesadaranmu dan biarkan aku menghapus ingatan ini. Wajah Zi Xiaoji menjadi pucat, dan dia berlumuran keringat dingin saat dia berkata, kalau begitu tidak ada ruang untuk diskusi. Ketika kamu memberiku pengeluaran wilayah suci, kamu pikir itu hanya sedikit pengkhianatan? Yun Xiao mencibir, tapi di mataku, kamu sebenarnya tidak punya jalan keluar, sekarang kapal Nuh telah muncul, saatnya bagi Anda untuk membuat pilihan, dengan tulus membentuk aliansi denganku atau tinggal di sini selamanya. Zi Xiaoji merasakan dadanya menegang, untuk beberapa alasan, Yun Xiao tampaknya memiliki keagungan yang tak tertahankan, dan telapak tangannya berkeringat dingin. Jangan lupa, tuanku, kata Yun Xiao, Anda masih berutang 2 nyawa kepada saya. Zibeiji berkata dengan suara rendah, taruhan dari sebelumnya benar-benar tidak masuk akal, bukan tidak mungkin bagiku untuk membentuk aliansi denganmu, namun, manfaat apa yang saya dapatkan? Saya kepala divisi di wilayah suci, bagaimana saya bisa menjual hidup saya kepada Anda sesuka hati? Manfaat, roh jahat itu melolong, sudah menjadi keuntungan bahwa aku tidak membunuhmu, dan kamu masih berani meminta keuntungan. Zibeiji berkata dengan dingin, informasi yang saya ungkapkan sebelumnya sudah cukup untuk menebus keluhan kami sebelumnya, jika tidak ada manfaat lain, maka lelaki tua ini harus berpisah dengan Anda semua, jika aku bersikeras untuk pergi, aku khawatir kamu tidak akan bisa menghentikanku, katanya sambil tersenyum dingin. Zi Xiaoji, kata Yun Xiao sambil tersenyum, jangan bertele-tele, kami tidak yakin apakah kami dapat menahan Anda di sini, tetapi Anda tidak yakin apakah Anda
Dapat melarikan diri, selain itu, setelah melihat kapal Nu ini, itu membangkitkan riak di hatimu, atau kamu melihat secercah harapan dan ingin bertaruh. Zi Xiaoji terkejut, tapi dia masih mencibir, omong kosong, harapan apa yang saya lihat? Yun Xiao menatapnya dan berkata, harapan untuk memasuki transendensi ilahi. Zi Xiaoji terdiam. Puncak bintang 9 mungkin adalah akhir hidupnya, tidak peduli seberapa banyak dia berkultivasi dan berlatih pertempuran yang sebenarnya, dia akan tetap menjadi puncak bintang 9. Untuk dapat mencapai langkah ini, siapa di antara mereka yang tidak memiliki ketekunan dan keberuntungan yang besar? Siapa yang mau berhenti selamanya? Sebagai kepala divisi pertama wilayah suci, dia memiliki puncak kekayaan dan kekuasaan. Dia memiliki semua yang dia butuhkan, pada saat ini, tidak ada yang bisa menggerakkan hatinya kecuali transendensi ilahi. Apa yang dia pikir mustahil dalam hidupnya sekarang berdiri di depan kapal Nuh, dibutakan oleh cahaya keemasan, hatinya, yang telah disegel untuk waktu yang lama, memang beriak seperti yang dikatakan Yun Xiao. Saat riak menyebar, mereka menjadi lebih kuat dan lebih kuat, perlahan-lahan membentuk gelombang dan akhirnya memicu badai. Gerbang seni bela diri yang berdebu sepertinya terbuka lagi di depannya pada saat ini, dan sinar matahari bersinar. Mimpi itu seperti racun, begitu dipicu, akan sulit untuk dikendalikan. Dia tiba-tiba merasa bahwa waktu telah berlalu, dan darah di tubuhnya terbakar sedikit demi sedikit, dirinya yang dulu telah kembali. Senyum di mata Yun Xiao semakin lebar, dan sudut mulutnya sedikit terangkat saat dia berkata, jika seseorang tidak memiliki mimpi, apa perbedaan antara mereka dan ikan asin? Jangan pernah berpikir untuk menggunakan ikan asin untuk memindahkanku, Zi Xiaoji juga tertawa. Ayo, kata Yun Xiao sambil tersenyum, ini adalah kapal yang penuh dengan mimpi, ini akan mengirim Anda langsung ke sisi lain. Zi Xiaoji melompat dan melangkah ke perahu, aku tidak banyak membaca, jadi jangan berbohong padaku, aku akan berterima kasih jika aku tidak dikirim ke dunia bawah setelah aku menginjak kapalmu. Yun Xiao berkedip dan berkata sambil tersenyum, mungkin dia benar-benar menuju dunia bawah, siapa tahu. Petik 2. Ye Fan membentuk segel dengan tangannya, membantingnya ke kapal perang, tertawa, duduklah dengan tenang, ayo pergi. Seluruh kapal Nu berputar di udara, dan cahaya keemasan yang menyilaukan berkumpul menjadi bola cahaya, dengan sekejap, seluruh kapal perang menghilang dari langit. Pada saat berikutnya, cahaya keemasan terbang melintasi langit dan melintasi seluruh istana. Murid Yun Xiao menjadi hitam, dan ditutupi dengan rune, melihat ke bawah, dia bisa melihat seluruh istana di awan. Ribuan istana di bawah semuanya menampilkan warna yang berbeda di matanya, itu adalah dunia cahaya dan bayangan. Apa yang terjadi? Yun Xiao terkejut, dan pupil hitamnya menyempit, cahaya 7 warna berkumpul di depannya, menembus langsung melalui kubah istana dan ke interiornya. Ada apa? Tanya Ning Qiyun. Yun Xiao menatapnya sebentar, dan kemudian, seolah-olah dia telah menggunakan kekuatannya secara berlebihan, dia menarik kembali pandangannya dan menutupnya sedikit, lalu membukanya lagi dan berkata, saya mengerti mengapa ada begitu banyak istana, ada total 800 istana di sini, dan mereka mewakili 800 formasi cahaya yang membumbung tinggi. Maksudmu istana ini adalah formasi? Tanya Ning Qiyun. Yun Xiao mengangguk dan berkata, itu benar, saya baru saja melihat melalui kubah dan melihat banyak prajurit terjebak di istana. Mereka semua dikirim oleh susunan teleportasi besar kota bulan merah, dan mereka semua telah jatuh ke tanah ilusi yang hebat, tapi, saya tidak menyangka bahwa mereka telah terjebak di sini untuk waktu yang lama. Tidak heran ada segel penindasan yang begitu besar di sini, ini untuk orang untuk menerobos, namun, dengan 800 arai dao, siapa yang bisa menerobos? Kata Zi Xiaoji serius. Lalu apa? Kata Yun Xiao, jadi bagaimana jika kita bisa? Tubuh ini masih dalam kehampaan besar. Hati semua orang bergetar, dan mereka tidak bisa tidak memikirkan cermin bumi ilahi yang telah diramalkan oleh Duan Mu Yuyu, itu sebenarnya sangat akurat. Saya tidak tahu di mana Tuan Muda Yu sekarang, Zi Beiji tidak bisa menahan cemberut, tidak bisakah kita membiarkan dia mengilahi yang baik dan buruk? Petik 2. Ramalan benar-benar aneh dan tidak dapat diprediksi, kata Yun Xiao sambil tersenyum, semakin sulit, semakin banyak kerusakan yang akan ditimbulkannya pada tubuh seseorang, tidak mudah menjadi peramal yang baik.
Ye Fan tiba-tiba berseru, berhenti mengobrol. Apakah kakak laki-laki Yun Xiao menemukan aula utama? Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, segel di sini terlalu kuat. Wajahnya merah, dan tidak diketahui apakah itu karena dia tidak bisa bertahan lagi atau karena dia sedikit malu. Mata Yun Xiao menyipit saat dia menunjuk ke bawah dan berkata, itu tepat di depan. Dari semua 800 istana, hanya yang dipenuhi dengan Ki Ungu, selain itu, Ki Ungu berkumpul dan tidak menghilang. Baiklah, segel tangan Ye Fan berubah, seluruh kapal perang menjadi linglung, mulai menukik turun dari langit. Dari kejauhan, orang hanya bisa melihat seberkas cahaya yang berkedip-kedip masuk dan keluar, jatuh ke tanah seperti meteor. Itu Ying Luo. Di atas istana, Bo Yuqing menatap bintang jatuh, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi saat dia berseru, ini kapal perang itu. Ini Li Yun Xiao dan teman-temannya. Di belakangnya, seorang wanita mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, di matanya yang jernih, alisnya yang seperti willow sedikit berkerut saat dia berkata, mengapa kapal perang itu memberiku perasaan yang sangat tidak biasa? Petik 2. Bo Yuqing berpikir, itu benar. Pasti istana itu, katanya. Liu Feiyan berkata, ya, tanda yang ditinggalkan oleh Xuan Hua juga menunjuk ke sini, mereka pasti sudah masuk, ayo. Tubuh Bo Yuqing tidak bergerak, mengerutkan kening, berapa banyak ahli yang terjebak dalam 800 diagram susunan di sepanjang jalan. Aula utama ini pasti sangat berbahaya, mengapa Anda dan saya tidak menunggu di sini? Dengan begitu banyak ahli di dalam, tidak ada kekurangan Anda dan saya. Liu Feiyan membalas pandangannya dan berkata, kata-kata Tuan Bo Yuqing bias, meskipun peta formasi ini menjebak orang, bukankah itu juga membantu orang? 800 diagram formasi ini mengumpulkan semua pengetahuan hidup Teng Guang, bagaimana mungkin orang-orang yang terjebak dalam formasi itu bukan peluang besar? Begitu Anda mendapatkan pemahaman atau terobosan, itu akan setara dengan beberapa tahun kultivasi pahit. Dia melihat ke aula utama, matanya bersinar, dan jika saya tidak salah, aula utama ini pasti tempat di mana pemahaman terbesar Teng Guang tentang susunan Dao dan Dao Surgawi berada, bahkan bagi orang-orang seperti Anda dan saya, ini adalah kesempatan langka, bisakah Tuhanku menyerah begitu mudah? Bo Yuqing merenung sejenak dan berkata, baiklah, aku akan pergi dan melihat pemahaman Teng Guang tentang Dao Surgawi. Dia juga orang yang berbakat, jika dia tidak terjebak oleh Aegirin, dia akan melangkah ke alam transendensi ilahi. Sekarang setelah banyak junior menyusulnya, dia sudah lama tertekan dan berharap mendapatkan beberapa kesempatan untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Dalam sekejap, mereka berdua juga menuju ke istana utama. Kapal Nu berkedip-kedip di udara, dan ruang di sekitarnya terus-menerus berubah, itu bergegas langsung ke inti istana utama, di mana sebuah menara kecil yang indah berada. Di bawah menara kecil, di dalam gua di dalam dinding kristal, Teng Guang, yang selalu memiliki tatapan acuh tak acuh, tiba-tiba mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia berkata dengan tidak percaya, kapal Nuh. Apa? Yu Shengfeng, yang sedang duduk bersila di sisi yang berlawanan, tiba-tiba membuka matanya dan berkata, perasaan aneh ini, apakah itu kapal Nuh artefak mendalam kelas super? Petik 2. Teng Guang dengan lembut mengangguk dan berkata dengan suara aneh, saya tidak berpikir bahwa artefak suci seperti itu akan berada di tangan bocah yang tidak dikenal, sayang sekali aku tidak tertarik sama sekali. Kamu tidak tertarik, tapi aku, Yu Sheng mencibir dingin, aku akan mengambil perahu ini setelah aku membunuhmu. Cahaya dingin meledak dari matanya, dia tiba-tiba berteriak, dan pola iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya saat dia meraung dan berjuang. Ledakan. Halo di atas kepalanya muncul lagi dan memenuhi seluruh ruang dinding kristal, pegunungan di dalamnya tidak ada habisnya, membuat getaran hebat dan suara langit runtuh. Tubuh sejati idola Dharma. Yu Shengfeng berteriak dan tiba-tiba berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan, masing-masing dari 6 lengannya meraih bola cahaya aneh dan melemparkannya ke langit. Kemudian, dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan 6 bola cahaya mengembun di udara, berubah menjadi cahaya putih dan menembak. Bum bum bum, cahaya putih bergegas ke halo, dan pegunungan mulai runtuh, dari luar, pegunungan runtuh satu persatu, mendorong maju seperti domino.
Cahaya ganas melesat keluar dari mata Teng Guang, dia menyatukan tangannya di depannya dan 5 puncak gunung muncul, mereka mengatur diri mereka menjadi formasi 5 elemen sederhana dan terbang tepat di atas Halok. Kemudian, mereka tiba-tiba menekan. Salah satunya adalah puncak abadi, dan hukum 4 musim tersebar di sekitarnya, kekuatan 4 puncak lainnya tidak kurang dari miliknya, dan mereka juga memancarkan kekuatan penghalang. Di bawah upaya gabungan dari 5 puncak gunung, Halo yang berada di ambang keruntuhan akhirnya stabil. Gelombang kekuatan turun dan menekan avatar berkepala 3 dan berlengan 6 Chu Shengfeng. Sialan, Yu Shengfeng meraung dengan enggan dan duduk bersila lagi, kembali ke penampilan normalnya, wajahnya penuh amarah. Kamu tidak perlu melihatku seperti itu, aku punya banyak cara untuk menekanmu, kata Teng Guang dengan acuh tak acuh, tetap di sisiku dan lihat bagaimana aku mengembangkan dao besarku. Yu Shengfeng mencibir dan mengejek, kamu punya banyak cara untuk menekanku. Jika bukan karena fakta bahwa tubuh fisikku masih selangkah lagi dari penyelesaian, aku akan mencabik-cabikmu. Teng Guang berkata, sedikit perbedaan dapat menyebabkan hilangnya 1000 mil, selain itu, tubuh fisik Anda dikuduskan, ini hanya 2 alam yang berbeda, sangat mudah untuk menekan Anda. Yu Shengfeng tertawa mengejek, terus membual, kelima puncak ini sudah menjadi senjata dalam hidup Anda, beri saya beberapa jam lagi dan saya akan bisa menghancurkan mereka, pada saat itu, mari kita lihat bagaimana kamu akan menekanku. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin dan niat membunuh. Teng Guang tidak lagi memperhatikannya, setelah menekannya, dia dengan santai menunjuk ke udara. Kelima gunung mulai berputar dan berubah menjadi tubuh ilusi besar yang memenuhi seluruh ruang dinding kristal, kemudian, mereka menghilang dalam sekejap. Pada saat berikutnya, gambar ilusi dari 5 puncak raksasa tiba-tiba muncul di langit di luar istana, dan mereka jatuh ke arah cahaya keemasan. Apa-apaan itu? Ye Fan berdiri di kapal Nuh dan langsung merasakan bahaya yang mengancam jiwa, tubuhnya gemetar dan dia mengangkat kepalanya, dia melihat cahaya besar menutupi langit dan menyerbu ke arahnya, wajahnya menjadi pucat. 5 puncak, murid Yun Xiao menyempit saat dia berteriak kaget, ini adalah senjata mistik intrinsik Teng Guang, 5 puncak. Tapi untungnya, itu hanya dibutuhkan, semuanya, mari kita serang bersama. Meski kerumunan kaget, mereka tidak panik. Bagaimanapun, itu hanya gambar pantom yang dibentuk oleh senjata tingkat yang dalam, kecuali senjata tingkat mendalam itu sendiri menembus udara, jika tidak, kapal perang itu penuh dengan ahli dan tidak bisa menghentikannya sama sekali. Semua orang memusatkan perhatian mereka dan berencana untuk menghancurkan ilusi 5 puncak. Tiba-tiba, seluruh kapal perang mulai bergetar, Ye Fan memuntahkan seteguk darah, dia berkata kesakitan, maaf, saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia sudah menghabiskan banyak energinya untuk mengendarai kapal perang melalui lapisan pembatasan di aula utama, sekarang, di bawah tekanan puncak 5 ekstrim, kapal perang itu runtuh. Kapal Nuh berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang ke dahi Ye Fan. Jejak kapal perang emas seukuran jari muncul di dahi Ye Fan, dan dengan kilatan cahaya, itu menghilang. Begitu kapal perang menghilang, semua orang segera merasakan kekuatan mantra pembatas di luar aula utama, ekspresi mereka berubah drastis, dengan puncak 5 ekstrim menekan mereka semua merasakan sesak di dada mereka seolah-olah ada batu besar yang menekan mereka mau tidak mau ingin muntah darah. Ye Fan, kemarilah. Di bawah kekuatan seperti itu, orang yang menderita kerusakan terbesar adalah Ye Fan, dia memuntahkan beberapa suap darah dan hampir pingsan. Kekuatan aneh berkedip di mata Yun Xiao saat dia dengan paksa memutar ruang dan menteleportasi dirinya sendiri, untungnya, jaraknya tidak terlalu jauh, jadi dia datang ke sisi Ye Fan dalam sekejap, meraihnya, dan menyeretnya ke tablet alam ilahi. Ledakan. Pada saat ini, sosok ilusi dari puncak 5 ekstrim akhirnya jatuh dan mendarat di semua orang. Yun Xiao dikirim terbang di tempat, dan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan secara otomatis melindunginya, meski begitu, dia masih batuk seteguk darah. Kekuatan penekan di atas seluruh diagram Arai segera tiba, saat dia dikirim terbang, dia juga terlempar ke tanah. Ledakan. Sebuah lubang besar diledakkan di tanah, dan diseret lebih dari 30 meter, meninggalkan bekas berdarah yang dalam. Puff!
Akhirnya, Yun Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak batuk seteguk darah, baru saat itulah dia merasa sedikit lebih baik. Untuk menyelamatkan Ye Fan, dia dipukul oleh The Phantom dari puncak 5 ekstrim tanpa pertahanan sama sekali, meskipun sebagian besar kekuatan telah dibubarkan oleh yang lain, kekuatan serangan itu masih sangat tak tertahankan baginya dan dia dalam keadaan menyedihkan. Sialan, tempat apa ini? Dia berdiri dari tanah dan menemukan bahwa dia dikelilingi oleh tanaman aneh, akar tanaman merambat lebih tebal dari pahanya, bunganya memiliki kilau logam, dan jamur merah muda di tanah meniup gelembung, Del. Menerbangkan cahaya adikmu, apakah kamu sudah selesai? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk langit, akhirnya, dia kehilangan kesabaran dan berkata dengan marah, berapa lama kamu akan bermain dengan kami? Aku benar-benar ingin membunuhmu. Tiba-tiba, bayangan hitam berkedip, itu sebenarnya adalah kuncup tulang hitam yang tiba-tiba mekar di samping, dan menggigitnya seperti mulut besar. Mulutnya penuh dengan gigi dan meneteskan air liur. Yun Xiao tidak takut, tapi dia jijik, dengan ketukan kakinya yang tiba-tiba, dia berubah menjadi daun jatuh dan mundur ke belakang. Wah! Cahaya hitam melintas, itu adalah lidah bunga raksasa yang mencuat dan melilit dia erat. Wajah Yun Xiao menjadi gelap, yang disebut, lidah, adalah pohon anggur yang mencuat dari mulut bunga raksasa itu penuh dengan duri tajam, dan semakin mengencang, semakin ia mencoba menembus kulitnya, tetapi tidak berhasil. Mata surga kuno di tengah alisnya terbuka dan menembakkan garis api ke arah bunga raksasa itu. Si, api langsung menelan seluruh bunga hitam. Wah! Tanaman merambat di tubuhnya langsung terlepas, dan bunga besar itu melintas dan melarikan diri beberapa meter jauhnya, langsung melarikan diri. Yun Xiao, hehe. Petik 2. Jamur di tanah terus memuntahkan gelembung, gelembung-gelembung itu melayang dari tanah dan menjadi semakin aneh di udara. Ketika Yun Xiao melihat ke atas, dia tiba-tiba menghirup napas dingin. Apa yang terjadi? Gelembung yang mengambang tumbuh semakin besar hingga perlahan berubah menjadi kepala manusia. Dalam sekejap, seluruh hutan dipenuhi dengan kepala manusia. Sekilas surga, teriakan ringan terdengar dan seluruh ruang mulai berputar. Kepala manusia itu berputar dengan kekuatan aneh dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Mata Yun Xiao berwarna merah darah yang aneh saat dia melakukan gerakan mantra dengan satu tangan. Segala sesuatu yang dilihat cahaya mata berubah menjadi ketiadaan. Seluruh hutan aneh juga menghilang di bawah teknik matanya, dan koridor panjang perlahan muncul di depannya. Baru pada saat itulah Yun Xiao menyingkirkan segel mantra dan melihat sekeliling. Tempat di mana dia berada adalah pinggiran aula utama, jadi itu seharusnya hanya ilusi. Koridor di bawah kakinya mengarah lurus ke depan, tetapi tidak ada akhir yang terlihat. Baru kemudian dia menyadari bahwa seluruh aula utama bukan hanya satu istana, itu seperti labirin. Di daerah ini, jangkauan jarak pandang sangat pendek. Yun Xiao hendak melemparkan teknik mata lagi ketika ruang tidak jauh tiba-tiba bergetar, dan sesosok perlahan muncul. Wajah pria itu sangat suram, dia sepertinya menyadari bahwa seseorang ada di sana dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, penuh kewaspadaan. Kemudian, kewaspadaannya berubah menjadi keterkejutan, dia berkata, ini kamu. Bersambung.